anu Mbak, bagaimana cara mengedukasi ke petani ya, sebenarnya kan ada kaitannya atau antara kimia atau anorganik dengan organik itu saling harus bersinergi gitu atau gimana? Iya, contoh kan tadi bahwa mikroorganisme itu dia akan mengeluarkan enzimnya setelah bertemu dengan substrat atau bertemu dengan bahan baku nutrisi. Ya selama ini kita berikan contoh, kita campur ketiga-tiganya ini, setelah itu kita berikan di satu tempat dikasih NPK, dia akan mengeluarkan enzim di situ. Dia akan mengeluarkan enzimnya, terus bisa berkolaborasi dan membentuk makanan siap saji. Sehingga mindset petani kalau mikroorganisme itu dicampur dengan NPK itu salah, ayo kita edukasi. Nah luar biasanya kalau kita dua-duanya kita gabung Bu, antara mikroorganisme dengan mineral atau nutrisi, kondisinya itu tidak menunggu panjang, langsung bisa teruji. 3 hari langsung hijau, tanah bisa langsung gembur, akhirnya bisa mengundangkan mikroorganisme, bisa mengundang cacing dan sebagainya, itu akan kelihatan sekali. Nah kalau kita menggunakan pupuk kimia murni, kami memberikan nutrisi buatan. NPK itu nutrisi buatan, urea nutrisi buatan, terus NPK itu Ponska itu nutrisi buatan. Kalau kita menggunakan nutrisi buatan, tanah akan bantat, terus tidak bisa langsung terwujud, sehingga prosesnya panjang. Nah dengan adanya NPK itu kita beri enzim atau mikroorganisme, NPK itu mengeluarkan enzim sehingga bermanfaat untuk tanaman itu. Saya itu kemarin diskusi dengan beberapa orang petani bahwa ketakutan atau malesnya para petani itu menggunakan pupuk organik itu ribet. Salah satunya karena tidak boleh dicampur dengan tadi nutrisi buatan tersebut. Sebenarnya apa kandungan marolis itu sehingga diperbolehkan atau boleh dicampur dengan nutrisi, sedangkan yang pemahaman para petani itu tidak boleh. Apakah marolis itu beda dengan pupuk organik yang lain? Kalau marolis kan triko sama, karena cuman mungkin beda teknologinya. Korin sama, cuma beda teknologi pada saat inkubasi, pada saat seleksi bakteri, terus seleksi pembiakan berbeda. Kalau pada dasarnya ilmunya, triko bertemu dengan fosfat, dia akan mengubah fosfat menjadi lebih aktif. Terus korin juga begitu, ketemu fosfat, ketemu urea, nitrogen, dia akan lebih aktif. Sehingga pada dasarnya sama, bahwa mikroorganisme ketemu dengan nutrisi buatan, dia akan lebih menyiapkan tanaman cepat saji. Nah bedanya mungkin di sini ya, ini kita menyiapkan, kalau yang marolis ini enzim sudah, jadi ini bukan mikroorganisme, jadi enzim yang kita ambil dari 32 unsur mikroorganisme. Kalau yang ini masih berupa mikroorganisme. Itu bedanya di situ, ini berupa enzim murni, ini mikroorganisme. Jadi memang pada dasarnya semuanya itu berpasang-pasangan. Ya. Nah ini mungkin kita tinggal bagaimana mengedukasi ya Pak ke petani supaya paham bahwa ternyata betapa pentingnya pupuk organik itu. Jangan lupa lagi gini bahwa mikroorganisme itu bisa berada di batang, daun ataupun tanah. Sehingga ini kalau di batang dia menunggu xilem dan floem. Xilem ya, dia itu menunggu aliran nutrisi dari mana? Dari fotosintesis dari daun, dilarikan ke jaringan selulosa, dia akan mengeluarkan enzim selulosa untuk mengubah itu menjadi senyawa gula. Ini bisa melekat pada daun, bisa melekat kepada batang, dan bisa melekat pada tanah. Pada saat di tanah dia juga akan tanah juga bisa pada saat ada nutrisi P dan sebagainya bisa diserap, dipecah menjadi yang lebih kecil. Nah sehingga mikroorganisme itu bisa diberikan kepada batang, daun, dan tanah. Ini semuanya bahwa bisa digunakan mikroorganisme diberikan ke batang, daun, dan tanah. Bukan hanya tanah tapi batang dan daun dan tanah. Itu Bu. Ya, jadi selama ini petani itu pada saat mengaplikasi nutrisi yang anorganik itu kan hanya dilakukan di tanah ya Pak.
tanpa pernah mereka melakukan untuk batang dan daun. Sedangkan di ini Marolis itu mengedukasi untuk penyemprotan di batang dan daun. Apa fungsi dari penyemprotan di batang dan daun? Tadi kan fotosintesis mengubah CO2 terus oksigen, hidrogen menjadi protein. Dengan adanya protein di situ diubah oleh korin, yaitu menjadi asam amino atau menjadi fitohormon sehingga pertumbuhannya bisa cepat tumbuh. Nah, di situ kan ada nitrat diubah dulu menjadi nitrit oleh mikroorganisme. Setelah itu dari ada konsumsi CO2, H dan O itu bisa diubah menjadi protein, bisa diubah menjadi asam amino. Yang ubah mikroorganisme. Dia mengeluarkan enzim dan itu dia akan mengubah untuk kebutuhan tanaman. Nah, luar biasanya ini untuk semua teman-teman di sana ya, bahwa menggunakan mikroorganisme itu langsung teruji dan terwujud, Bu. Disemprot 2-3 hari langsung hijau. Jadi tidak menunggu proses panjang. Ayo semuanya menggunakan pupuk organik. Kenapa? Mikroorganisme tujuannya untuk menyediakan makanan cepat saji dan bisa menekan penggunaan pupuk, terus menjadikan tanaman sehat. Jadi luar biasa ya sebenarnya fungsinya dari pupuk organik ini. Cuman nanti bagaimana mengedukasi ke petani. Ya. Nah,